Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang workshop praktikum dia DM. Dengan saya sendiri bernama Patrianto dan beranggota Fadia Kinanti Dirakusuma, Destrianti Dejava, Dewi Sri Lestari, Baik Ersa Puspita. Next. Oke. Untuk kasusnya, Nyonya Y 43 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan kaki kiri mengalami luka yang tidak kunjung sembuh. Lemas dan pusing namun masih dapat berjalan dan beraktivitas. Pasien bekerja sebagai PNS di kantor desa dengan jam kerja pukul 8 sampai 15 aktivitas ringan. Pasien tergolong dalam ekonomi menengah. Pasien jarang berolahraga, pasien tidak memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu dan tidak memiliki masalah terhadap saluran cerna. Berat badan pasien yaitu 57 kg dan tinggi badan 165 cm, tekanan darah 158 per 90 mmHg, suhu tubuh 36,5 derajat, hasil pemeriksaan laboratorium yaitu glukosa 268 mg per dl, kolesterol 150 mg per dl, protein total 6,6 g per dl, albumin 3,6 g per dl. 1. Apa jenis diet yang direkomendasikan untuk pasien? 2. Bagaimana prinsip diet yang harus dilakukan? Ketiga, hitung kebutuhan gizi, energi, karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya pasien. 4. Buatlah contoh menu sehari pasien sesuai dengan kebutuhan gizinya. Next. Data. Keluhan fisik. Kakian kiri mengalami luka dan tidak kunjung sembuh, lemas dan pusing namun masih dapat berjalan. Interpretasinya yaitu adanya keabnormalan pada kaki yang mengalami luka dan tidak kunjung sembuh, ditambah dengan kondisi yang lemah dan pusing namun masih dapat berjalan dan beraktivitas. Berat badan 57 kg, tinggi badan 165 cm. Interpretasi yang didapatkan BMI 1,652,4. Darah 147 per 90 mmHg. Interpretasinya pasien mengalami hipertensi. Kemudian temperatur. Temperaturnya 36,5 derajat Celcius. Interpretasinya temperaturnya normal. Kemudian nilai laboratorium. Glukosa 268 mg per dl. Interpretasinya yaitu kadar glukosa tinggi karena di atas 90 sampai 110 mg per dl. Kolesterol. Kolesterol yaitu 150 mg per dl. Interpretasinya kadar kolesterol tinggi karena di atas 34 sampai 88. Protein total 6,6 g per dl. Albumin 3,6 g per dl. Interpretasinya yaitu kadar albumin rendah karena di bawah 3,8 sampai 5,1 gr per dl. Next. Jenis diet yaitu diet DM2, jenis makanannya yaitu makanan biasa. Next. Tujuan diet. Tujuan diet yaitu menstabilkan nilai laboratorium yang
pada pasien seperti kadar kolesterol, glukosa, protein total, albumin, serta menurunkan kadar gula darah menjadi normal. Yang kedua yaitu mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin, obat penurun glukosa oral, dan aktivitas fisik. Kemudian meningkatkan derajat kesehatan serta keseluruhan melalui gizi yang optimal. Prinsip diet. Yang pertama, mengurangi konsumsi lemak atau makanan rendah lemak untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang kedua, glukosa harus dibatasi kecuali jumlahnya hanya sedikit atau sebagai tambahan bumbu dalam masakan. Yang ketiga, penderita diabetes mellitus yang memiliki tekanan dengan 3000 mg per hari. Tetapi bila penderita memiliki hipertensi, maka asupan natrium harus sangat dibatasi dengan menerapkan diet rendah garam. Yang keempat yaitu meningkatkan konsumsi cairan. Next. Kebutuhan gizi. BMR. 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ditambah 1,8 dikali tinggi badan dikurang 4,7 dikali usia. 655 ditambah 9,6 dikali 57 tambah 1,8 dikali 165 dikurang 4,7 dikali 43 sama dengan 655 ditambah 547,2 ditambah 200 kurang 202,1 sama dengan 1297,1 kal. Koreksi aktivitas ringan yaitu 20% dikali BMR sama dengan 259,42 kal. Next. Koreksi stres sedang 20% dikali BMR-nya 1297,1 sama dengan 259,42 kal. Koreksi usia, rentan usia 40 sampai 59. 5% dikali 1297,1 sama dengan 64,855 kal. Next. TDEE atau kebutuhan energi sehari. BMR-nya yaitu BMR 1297,1 ditambah aktivitas 259,42, kemudian ditambah stres 259,42 dikurang usia 64,855 sama dengan 1751 kal. Protein 15% dikali TDE-nya 1751 sama dengan 262,65 kal. Next. Karbohidrat 55% dikali TDE-nya 1751 sama dengan 963,05 kal. Lemak 30% dikali TDE-nya 1751 sama dengan 525,3 kal. Next. Sarapan 20% dikali TDE-nya 1751 kal sama dengan 350,2 kal. Kemudian snack paginya diberikan 15% dikali TDE-nya 1751 kal sama dengan 262,65 kal. Makan siang
30% dikali TDE-nya 1.751 kal sama dengan 525,3 kal. Untuk senang sorenya 10% dikali TDE-nya 1.751 kal sama dengan 175,1 kal. Makan malam 25% dikali TDE sama dengan 25% dikali 1.751 kal sama dengan 437,75 kal. Next. Rekomendasi makanan. Makanan yang boleh itu yang pertama sumber protein, ikan, daging, ayam tanpa kulit, telur, tempe, tahu, oncom, kacang-kacang, atau kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai. 2. Sayuran, kangkung, onyong, timun, tomat, labu air, kembang kol, lobang, sawi, seledri, terong. Yang ketiga buah-buahan, yaitu sari buah murni, jeruk, apel, pepaya, pir, jambu, belimbing. Yang keempat susu skim atau rendah lemak. Yang kelima, sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu bentuk makanan yang mudah dicerna, makanan terutama diolah dengan cara dipanggang, dikukus, disetup, direbus, dan dibakar. Next. Makanan yang dibatasi. 1. Sumber hidrat arang, nasi, nasi tim, bubur, roti, gandum, pasta, jagung, kentang, ubi dan talas, havermouth, sereal, mie, kentang, makaroni. Yang kedua, sumber protein hewani tinggi lemak jenuh. Kornet, sosis, sarden. Yang ketiga, sayuran. Bayam, buncis, daun melinjo, daun singkong, daun ketela, jagung muda, kapri, kacang panjang. Yang keempat, buah-buahan. Nanas, anggur, mangga, sirsak, pisang, alpukat, sawo. Yang kelima, makanan yang digoreng dan yang menggunakan santan kental. Next. Makanan yang dihindari. 1. Gula pasir, gula merah, gula batu, madu. 2. Makanan atau minuman manis, abon, dendeng, cake, kue manis, dodol, tarci, sirup, selai manis, coklat, permen, susu kental manis, es krim. Kemudian yang ketiga bumbu, kecap, saus dan saus tiram. Yang keempat buah-buahan yang manis dan diawetkan. Durian, nangka, manisan buah, tape. Yang kelima, minuman yang mengandung alkohol. Next. Oke, thank you. Itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon maaf pun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.